Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bisnis plan kami atau rencana bisnis kami dari usaha Risoles Wajah Rasa, yang dimana kami akan membuat sebuah risoles yang berbeda dengan risoles sebelumnya, yaitu dengan adanya beberapa karakter dari wajah pada risoles tersebut. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan tentang daftar isinya terlebih dahulu. Jadi di bisnis plan itu mencakup ada 6 hal. Yang pertama itu ada informasi usaha, deskripsi perusahaan, terus yang ketiga ada barang atau jasa, keempat analisis pemasaran, kelima strategi pemasaran, dan yang keenam ialah rencana keuangan. Jadi materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ria Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi yang pertama adalah informasi singkat tentang usaha yang dimiliki. Pertama, nama usaha kami adalah Risol Wajah Rasa. Filosofinya dari wajah mengacu pada karakter wajah manusia yang menjadi ciri khas dari risol tersebut, menonjolkan kreativitas dan visual yang menarik perhatian konsumen. Yang kedua dari rasa, menekan kualitas rasa yang enak dan beragam, menghubungkan cita rasa yang lezat dengan visual yang unik. Kombinasi kedua kata tersebut menciptakan kesan bahwa produk ini tidak hanya dari segi penampilan, tapi juga unggul dari segi rasa. Ini mengundang pelanggan untuk menikmati pengalaman menyeluruh, baik secara visual maupun sensori rasa. Yang kedua, alamat lengkapnya Jalan Ketapi 3 nomor 155. Dan yang ketiga, latar belakang mendirikan usaha. Kata kuliner tidak asing di telinga masyarakat. Banyak orang yang memanfaatkan kuliner makanan ini menjadi sebuah bisnis. Berbagai jenis makanan di Indonesia sangat banyak, dari makanan tradisional dan makanan dari luar yang masuk ke Indonesia. Banyak jenis makanan yang dimodifikasi dalam bentuk dan rasa yang berbeda sebagai inovasi bisnis. Salah satunya adalah risoles. Risoles adalah sejenis makanan cemilan atau jajanan khas Indonesia. Risoles dalam bahasa Belanda disebut risol, yaitu jajanan gurih yang berisi daging serta sayur-sayuran yang digulung dadar, kemudian diberi lapisan telur panir, lalu digoreng hingga kecoklatan. Pada umumnya, isian dalam risol tersebut berupa daging cincang, ayam dan sapi, mayones, susu, keju, telur, serta sayur-sayuran seperti kentang dan wortel. Untuk kulit dadar pada risoles dapat dibuat dari bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, serta air. Namun pada kesempatan ini kami akan membuat inovasi yang berbeda dengan membuat karakter wajah dari risoles tersebut agar lebih menarik dan unik daripada risoles lainnya. Dan yang terakhir, target pasar. Target pasar dari risoles wajah ini yaitu masyarakat menengah. Berarti, alasan kenapa makanan risoles ini ditargetkan pada masyarakat menengah? A. Harganya terjangkau. Masyarakat menengah cenderung mencari makanan yang enak dan menyenangkan dengan harga yang terjangkau. Risoles dengan harga jual sekitar 2.000 hingga 5.000 per buahnya masuk dalam kategori makanan ringan yang ekonomis. Dan yang B, cocok untuk cemilan sehari-hari. Risoles adalah jenis makanan yang praktis, cocok sebagai cemilan atau pelengkap makanan utama. Masyarakat menengah sering membeli cemilan yang mudah ditemukan dan mudah dibawa, seperti risoles untuk dinikmati saat santai atau bekerja. Dan yang ketiga, gizi seimbang. Risoles biasanya mengandung sayur, daging, atau isian bergizi lainnya. Ini membuatnya diminati oleh masyarakat menengah yang menginginkan makanan lezat dengan kandungan nutrisi yang baik tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Dan yang D atau terakhir, ketersediaan di berbagai tempat. Makanan ini dapat dijual di pasar tradisional, stand, hingga melalui media sosial yang mudah diakses oleh kalangan menengah. Kemudahan ini meningkatkan peluang risoles untuk lebih sering dibeli oleh target pasar. Dan selanjutnya deskripsi tentang perusahaan. Visi, menjadi pelopor usaha risoles kreatif yang menawarkan cita rasa dan inovatif yang kualitas terbaik, serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat menengah yang menginginkan cemilan sehat, lezat, dan bernilai seni. Yang kedua, misi. 1. Menghadirkan risoles berkualitas dengan bahan-bahan segar dan sehat untuk kepuasan konsumen. Selanjutnya, menciptakan variasi risoles yang inovatif
termasuk desain berbentuk wajah yang menarik dan unik. Selanjutnya, menyediakan produk risoles dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah. Selanjutnya, memperluas jaringan pemasaran melalui berbagai platform, baik online maupun offline, untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Dan yang ketiga, tujuan membangun brand risoles wajah yang dikenal luas sebagai inovasi cemilan kreatif dengan cita rasa yang lezat. Dan yang kedua, mencapai penjualan minimal 500 risol per hari dalam kurun waktu 6 bulan dalam peluncuran usaha. Dan yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya cemilan sehat dan memperkenalkan seni melalui makanan. Dan yang keempat, menjadi salah satu usaha kuliner yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan yang kelima, mengembangkan variasi produk baru secara berkala sesuai dengan tren dan permintaan masyarakat. Yang terakhir, harapan. Cita rasa yang unik dan tak terlupakan. Diharapkan setiap varian rasa dari risoles wajah mampu menghadirkan pengalaman rasa yang unik dan memuaskan, sehingga membuat konsumen selalu ingin mencoba dan mengkombinasi rasa yang baru akan berbeda menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya, barang atau jasa akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuni Perwati. Dipersilahkan. Selanjutnya adalah materi tentang barang atau jasa. Yang pertama yaitu jenis barang atau jasa, yaitu konsumsi atau makanan. Kemudian yang kedua, keunikan atau keunggulannya. Pada bagian membuat beberapa karakter wajah yang unik di risoles tersebut sehingga dapat menarik perhatian pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis pemasaran. Yang pertama, mengapa target pasar perlu membutuhkan barang atau jasa? Alasannya yaitu kenyamanan dan keterjangkauannya, yang dimana risoles adalah makanan yang praktis dan mudah diakses, seringkali menjadi pilihan cemilan atau makanan ringan yang terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu rasanya yang enak dan variatif, yang dimana risoles biasanya memiliki rasa yang gurih dan varian isian seperti daging ayam, daging sapi, sayur, keju, ataupun yang lainnya yang dapat menarik berbagai selera konsumen. Yang ketiga, itu cocok untuk berbagai acara, yang dimana risoles seringkali dibutuhkan untuk acara-acara tertentu seperti pesta, rapat, atau arisan. Karena praktis dan mudah dihidangkan, risoles juga menjadi salah satu pilihan populer sebagai cemilan dalam acara-acara ini. Selanjutnya yaitu ada pilihan makanan cepat saji. Jadi bagi konsumen yang mencari makanan cepat saji yang tidak berat, risoles adalah pilihan yang tepat dan yang ideal, terutama jika dijual dalam bentuk frozen atau beku yang dimasak kapan saja. Selanjutnya, tren usaha rumahan dan UMKM, yang dimana banyak orang mendukung bisnis lokal atau usaha kecil seperti usaha risoles rumahan. Konsumen seringkali mencari produk yang segar dan diproduksi secara lokal. Kemudian yang terakhir yaitu cemilan sehat atau bergantung pada bahan, yang dimana ada beberapa varian risoles sekarang dibuat dengan bahan-bahan yang lebih sehat, seperti menggunakan bahan-bahan sayuran segar, bahan organik, atau tanpa pengawet yang menarik bagi konsumen yang peduli dengan kesehatannya. Adapun juga tren pasar, yang dimana zaman sekarang banyak masyarakat yang menginginkan makanan yang sehat dan bergizi, tetapi mau dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, pada generasi zaman sekarang menyukai hal-hal yang menarik dan unik atau bahkan yang lucu, sehingga kami mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah makanan yang unik dan menarik serta tentunya sehat juga untuk dikonsumsi. Oleh karena itu kami
mempunyai ide untuk membuat risoles yang berbeda pada umumnya, yaitu dengan menambahkan karakter wajah pada risoles yang akan kami buat nantinya. Ada pun juga analisis kompetitor, yang dimana analisis kompetitor ini adalah proses mengidentifikasi dan menilai kekuatan serta kelemahan pesaing bisnis dalam industri tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami posisi bisnis Anda dibandingkan dengan kompetitor, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merancang strategi yang lebih efektif. Adapun juga komponen penting dalam analisis kompetitor meliputi yang pertama ada identifikasi kompetitor. Ialah menentukan siapa saja pesaing langsung dan tidak langsung dalam pasar. Kalau yang lainnya hanya menjual risoles yang polosan, tetapi kami membuat risoles dengan berbagai karakter wajah, sehingga berbeda dengan risoles biasanya. Yang kedua ada analisis produk, yang dimana membandingkan kualitas, inovasi, harga, dan fitur produk kompetitor. Risoles wajah rasa dapat menonjol dalam pasar dengan fokus pada kualitas bahan, inovasi rasa yang unik, strategi harga yang bersaing, dan fitur produk yang menarik. Dengan analisis ini, risoles wajah rasa dapat mengidentifikasi area kekuatan dan peluang untuk membedakan diri dengan kompetitor. Adapun juga analisis harga, ialah memahami strategi penetapan harga kompetitor dengan daya tarik mereka bagi konsumen. Dengan harga Rp3.000 per buah dan program gift untuk pembelian minimal 10 buah risoles wajah rasa tidak hanya menawarkan harga yang sangat kompetitif, tetapi juga menciptakan insentif yang kuat bagi konsumen untuk membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Maka dari itu, ini dapat meningkatkan volume penjualan, memperkuat loyalitas pelanggan, dan memberikan daya tarik lebih besar di pasar kompetitif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raida Ristia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Yuni. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kelima, yaitu strategi pemasaran. Nah, di dalam strategi pemasaran ini ada berbagai cara agar bisnis tetap berkembang, yaitu dengan cara melalui media promosi, penentuan harga, dan program loyalitas. Nah, yang pertama ialah media promosi, yang dimana media promosi ini bisa kita lakukan di sosial media, yaitu dengan menggunakan platform seperti Instagram, Facebook untuk membagikan foto-foto risol yang menarik dan membuat konten yang menarik seperti video risol dengan mengikuti konten TikTok yang tren sekarang. Yang kedua ialah dengan cara diskon dan promo, yang dimana kita akan menawarkan promo khusus seperti diskon harga satunya kan 3.000, tapi kalau membeli 7 pieces risol akan mendapatkan diskon, yaitu dengan harga 20.000 seporsinya. Dan yang ketiga ialah melalui pameran atau bazar. Nah, dengan cara mengikuti acara lokal atau bazar untuk mempromosikan dan menjual risol secara langsung. Dan yang keempat ialah kolaborasi, yang dimana kita akan bekerja sama dengan influencer lokal atau food blogger untuk memperkenalkan produk kami kepada audiens yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu dengan cara penentuan harga. Di sini kami menawarkan dengan harga satu buah risolnya, yaitu dengan harga Rp3.000. Dan yang selanjutnya ada program loyalitas, yang dimana kami akan memberikan sebuah kartu stempel kepada pelanggan setia kami. Setelah itu pelanggan akan mengumpulkan 10 stempel atau 10 kali belanja dalam satu kartu dan akan mendapatkan gratis risol, yaitu 5 pieces. Selanjutnya ada rencana keuangan. Di dalam rencana keuangan kami akan membagi
3 bagian, yaitu yang pertama berapa modal yang diperlukan, yang kedua ialah untuk apa saja modal yang digunakan atau rincian penggunaan dari modal tersebut, dan yang ketiga ialah proyeksi keuangan. Yang pertama itu kami akan memerlukan dengan modal Rp900.000, dan di situ sudah kami rinci untuk apa saja modal digunakan, yaitu yang pertama kegunaan modalnya yaitu dengan membeli bahan baku seperti tepung, telur, sayur, mayones, susu, daging, dan minyak, dan itu menghasilkan biaya Rp400.000. Dan yang kedua ialah kami menggunakan modal tersebut untuk membeli sebuah peralatan, yaitu seperti wajan, spatula, panci, saringan, dan gas, dan memerlukan biaya Rp150.000. Dan yang ketiga ialah dengan membeli kemasan berupa plastik atau mika makanan, dan itu memerlukan biaya Rp50.000. Dan yang keempat ialah kami menggunakan modal tersebut untuk promosi, dan di situ kami akan membuat atau menyuruh influencer untuk mempromosikan produk kami, dan kami di situ juga akan membeli sebuah spanduk untuk identitas kami. Di situ memerlukan biaya Rp300.000, dan totalnya genap yaitu Rp900.000. Adapun proyeksi keuangan, yang dimana di dalam proyeksi keuangan ini ada harga jual risolesnya per buah, yang dimana kami sudah menetapkan harga risoles per buah yaitu Rp3.000. Yang kedua ada biaya produksi per risoles yaitu Rp2.000, dan itu sudah termasuk bahan baku dan kemasannya. Yang ketiga ialah laba per risoles. Di sini kami menghitung dengan memperoleh laba bersih per risolesnya itu Rp1.000. Jadi harga kotor Rp2.000, untungnya Rp1.000. Kalau kami menjual risoles sehari 50 risol, maka kami akan mendapatkan untung Rp50.000. Kalau dihitung per bulannya, maka kami akan mendapatkan Rp1.500.000. Maka dengan modal awal yang Rp900 tadi, kami kelola dengan bisnis risoles dapat menghasilkan proyeksi laba bersih kalau per bulannya Rp1.500.000. Kalau mampu menjual 50 risol per hari dengan laba Rp1.000. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Berikut contoh produk dari usaha kami yaitu risoles wajah rasa seperti berikut. Check it out.